Ini adalah cerita tentang pemuda kampung ini mendapatkan keajaiban ini setelah menolong burung elang dari pemburu liar. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Bayu, berusia 18 tahun. Bayu dikenal oleh penduduk kampung sebagai pemuda yang sederhana, pekerja keras, tetapi selalu penyendiri. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua, di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir kampung. Ayahnya telah meninggal saat Bayu masih kecil, sehingga ia tumbuh dengan sifat mandiri dan penuh kepedulian terhadap alam. Setiap pagi, Bayu selalu memulai hari dengan membantu ibunya, memelihara kebun kecil di belakang rumah, dan kadang menebar jala di sungai untuk menangkap ikan. Meskipun hidup serba pas-pasan, Bayu tak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya dan mencintai alam sekitarnya. Suatu hari, saat Bayu berjalan menuju hutan untuk mengambil kayu bakar, terdengar suara gaduh dari kejauhan, seperti sayap besar yang memekik dalam kesakitan. Bayu berlari mengikuti suara itu dan menemukan seekor elang besar dengan bulu coklat keemasan terjerat jaring. Sayapnya terluka dan mata elang itu memancarkan ketakutan yang luar biasa. Bayu tak pernah melihat burung sebesar itu di dekat kampungnya. Ia tahu, jika burung itu jatuh ke tangan pemburu liar yang sering berkeliling hutan untuk menangkap hewan langka, nyawanya akan terancam. Dengan hati-hati, Bayu merunduk dan berbicara pelan, "Tenang. Aku tidak akan menyakitimu." Ia menarik napas panjang dan mulai memotong jaring yang melilit sayap elang itu. Elang itu sesekali mengepakkan sayapnya, berusaha melawan, tapi Bayu tetap sabar. Setelah beberapa menit yang menegangkan, akhirnya jaring itu putus, dan elang itu terbebas. Bayu merasa lega, tapi tiba-tiba elang itu jatuh ke tanah karena lemas. Bayu segera menggendong elang itu dan membawanya ke rumahnya. Ibunya tercengang melihat Bayu membawa burung raksasa ke dalam rumah mereka. "Bayu, kau membawa apa ini?" tanya ibunya. Bayu tersenyum. "Ibu, dia terluka. Aku harus menolongnya." Dengan penuh kasih sayang, Bayu membersihkan luka sayap elang itu, membalutnya dengan kain bersih, dan memberinya ikan segar. Hari demi hari, Bayu merawat elang itu dengan telaten. Ia menamai burung itu Guntur, karena suara kepakan sayapnya yang kuat terdengar seperti guntur. Penduduk kampung mulai penasaran dengan perawatan Bayu terhadap elang itu. Beberapa orang mencibir, mengatakan bahwa merawat burung besar dan liar hanya akan menyusahkan Bayu. Namun, Bayu tidak peduli. Baginya, menyelamatkan makhluk yang tak berdaya adalah hal yang lebih penting daripada pendapat orang lain. Seminggu berlalu, dan kondisi Guntur semakin membaik. Sayapnya pulih, matanya tajam kembali, dan ia mulai mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat. Bayu merasa senang melihat kemajuan itu. Namun, suatu malam, saat Bayu tidur di dekat api unggun, Guntur menatapnya dengan mata yang seakan mengerti setiap kata Bayu. Tiba-tiba, Guntur mengepakkan sayapnya dan terdengar suara yang aneh, seperti berbisik di telinga Bayu. "Terima kasih, Bayu. Kebaikanmu akan mendapatkan balasan. Esok fajar, kau akan melihat keajaiban." Bayu terbangun kaget. Ia menatap sekeliling kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menggaruk kepala, mengira itu mimpi. Namun, saat ia keluar rumah di pagi hari, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Di halaman rumah, beberapa biji tanaman aneh berwarna keemasan muncul di tanah. Bayu membungkuk dan menyentuhnya. Begitu tangannya menyentuh biji itu, tanah di sekitar biji bergetar pelan, seolah menghidupkan sesuatu. Dalam hitungan detik, biji-biji itu tumbuh menjadi tanaman subur, lebih hijau dan lebih lebat dari tanaman lain di kebunnya.
Bayu tercengang. Ia tidak tahu dari mana biji itu datang atau bagaimana bisa tumbuh secepat itu. Hatinya dipenuhi rasa takjub dan bahagia. Ibunya keluar dari rumah, melihat kebun yang tiba-tiba subur, dan menangis haru. "Bayu, ini keajaiban," katanya. Bayu tersenyum, menatap Guntur yang berdiri gagah di pinggir kebun. Ia mulai menyadari burung elang yang ia selamatkan bukan burung biasa. Hari-hari berikutnya, keajaiban demi keajaiban terjadi di sekitar Bayu. Setiap tanaman yang ia tanam tumbuh lebih subur, ikan di sungai lebih banyak, dan rumahnya terasa lebih hangat dan nyaman. Namun Bayu tetap rendah hati. Ia tidak sombong dan selalu mengucapkan terima kasih pada Guntur yang setia menemaninya. Penduduk kampung mulai menghormati Bayu, bukan karena ia kaya atau pandai, tetapi karena kebaikan hatinya yang tulus dan keajaiban yang mengikuti kebaikannya. Beberapa minggu setelah Bayu menolong Guntur, suasana di kampung mulai berubah. Bukan hanya Bayu dan ibunya yang merasakan keajaiban, tetapi seluruh lingkungan mulai merasakan dampaknya. Tanaman di kebun-kebun yang sebelumnya kering dan sedikit hasilnya, kini tumbuh subur dengan daun hijau berkilau. Buah-buahan lebih manis, sayuran lebih besar, dan padi di sawah tetangga terlihat lebih gemuk dan sehat. Awalnya, penduduk kampung mengira ini hanya keberuntungan biasa. Namun, mereka mulai menyadari sesuatu yang berbeda ketika melihat Guntur terbang melintasi kampung, mengepakkan sayapnya yang besar, dan turun sejenak di tiap kebun. Setiap kali Guntur mendarat, tanah di sekitarnya seakan mendapatkan energi baru, rumput tumbuh lebih hijau, bunga mekar lebih cepat, dan bahkan hewan ternak seperti ayam dan kambing menjadi lebih sehat dan gemuk. Bayu sendiri masih merasa bingung dengan fenomena ini. Ia tahu Guntur bukan sekadar burung biasa, tetapi ia belum sepenuhnya mengerti sejauh mana keajaiban ini bisa terjadi. Ia tetap merawat Guntur dengan penuh perhatian, memberi makan, membersihkan bulunya, dan kadang berbicara padanya seolah Guntur bisa memahami setiap kata. Kadang, ketika Bayu sedang sedih atau bingung, Guntur akan mendekat dan menatapnya seakan memberikan ketenangan. Suatu hari, seorang tetangga bernama Pak Jaya datang ke rumah Bayu. Pak Jaya adalah petani yang sudah tua dan sedikit skeptis terhadap hal-hal gaib. "Bayu, apa yang kau lakukan pada burung itu? Kebunku tiba-tiba subur, padi-padi tumbuh lebih cepat, dan kambingku lebih sehat. Ini aneh," katanya dengan mata membelalak. Bayu tersenyum malu. "Pak Jaya, aku hanya menolong Guntur. Aku tidak sengaja melakukan apapun selain merawatnya." Pak Jaya terdiam sejenak, menatap Guntur yang sedang berdiri gagah di dekat kebun. Lalu ia tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu, burung ini luar biasa. Kau beruntung menolongnya, Bayu." Kabar tentang keajaiban yang mengikuti Bayu dan Guntur mulai menyebar ke seluruh kampung. Anak-anak berlarian mengejar Guntur ketika ia terbang melintasi sawah, dan orang dewasa mulai membawa tanaman dan bibit untuk ditanam di kebun mereka, berharap mendapatkan berkah yang sama. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa penduduk yang iri mulai memperhatikan Bayu dengan tatapan curiga, bertanya-tanya apakah ada hal yang tidak wajar di balik semua keajaiban ini. Di tengah semua perubahan itu, Bayu juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Ia merasa lebih kuat, lebih sehat, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Ia bisa bergerak lebih cepat ketika membantu ibunya, dan kadang ia merasa seperti bisa merasakan alam sekitarnya. Misalnya, ia bisa tahu kapan tanaman membutuhkan air, atau kapan ikan di sungai mulai berkumpul. Bayu menyadari bahwa Guntur tidak hanya membawa keberuntungan bagi alam, tetapi juga mempengaruhi dirinya secara langsung. Suatu malam,
Saat Bayu sedang tidur di beranda rumah, Guntur terbang rendah dan menatapnya dengan intens. Tiba-tiba, suara yang terdengar seperti bisikan terdengar kembali di telinga Bayu. Bayu, keajaiban bukan hanya untuk dirimu sendiri. Gunakan ini untuk membantu orang lain. Tapi ingat, hati yang baik harus tetap rendah hati. Jangan sampai keserakahan manusia menghancurkan semuanya. Bayu menelan ludah, merasa campuran antara kagum dan takut. Ia sadar, keajaiban ini adalah amanah yang harus dijaga dengan bijak. Esok harinya, Bayu memutuskan untuk mengunjungi tetangganya yang sakit. Seorang nenek bernama Ibu Rini sudah lama menderita penyakit sendi dan tidak bisa berjalan jauh. Bayu membawa Guntur bersamanya dan menempatkan burung itu di halaman rumah nenek. Hal yang menakjubkan terjadi. Saat Guntur mengepakkan sayapnya, udara di sekitarnya bergetar lembut, dan nenek Rini merasakan kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam beberapa hari, rasa sakitnya berkurang, dan ia bisa berjalan sedikit demi sedikit. Keluarga nenek sangat terharu, dan mereka bersyukur kepada Bayu dan burung ajaibnya. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Suatu siang, Bayu melihat beberapa orang asing yang tidak dikenal mengintai kampung dari tepi hutan. Mereka tampak membawa alat-alat untuk berburu, seperti jaring besar dan senjata. Bayu merasa gelisah. Ia menyadari bahwa keajaiban Guntur, sekaligus ukuran burung yang besar dan langka, mungkin menarik perhatian orang-orang jahat. Dengan hati-hati, Bayu memutuskan untuk menyembunyikan Guntur di hutan dekat rumah mereka agar tidak terlihat oleh orang asing. Namun, Guntur menatap Bayu seakan memahami bahaya yang mengancam. Bayu berbicara lembut, "Tenang, Guntur. Aku akan melindungimu. Kita akan hadapi ini bersama." Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia khawatir orang-orang pemburu liar akan datang dan mencoba menangkap Guntur. Ia menyadari bahwa tanggung jawab yang datang bersamaan dengan keajaiban ini bukan hanya untuk menjaga alam dan membantu orang, tetapi juga untuk melindungi sahabat barunya dari ancaman nyata. Keesokan harinya, Bayu mulai mengatur strategi. Ia pergi ke hutan, mengamati jalur yang biasa digunakan pemburu, dan belajar bagaimana cara menyembunyikan Guntur dengan aman. Ia juga mulai membuat jebakan sederhana untuk memperingatkan jika ada orang yang mendekat. Semua ini ia lakukan dengan hati-hati agar tidak membahayakan siapapun, termasuk pemburu liar itu sendiri. Keesokan harinya, Bayu merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di kampung terasa lebih tegang, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Guntur, yang biasanya tenang saat di rumah, kini tampak gelisah. Burung itu terbang rendah mengitari kebun Bayu, mengeluarkan suara khasnya yang melengking, seolah memberi peringatan. Bayu menyadari bahwa ancaman yang ia rasakan semalam bukan sekadar hayalan, ada pemburu liar yang mulai mendekat. Bayu memutuskan untuk berpatroli di hutan bersama Guntur. Mereka berjalan perlahan, menyusuri jalur setapak yang jarang dilalui orang. Bayu mengamati jejak kaki dan ranting patah, tanda bahwa ada orang lain yang baru saja melewati hutan. Ia mencatat arah pergerakan itu dan mulai merencanakan langkah-langkah untuk melindungi Guntur. Siang itu, saat Bayu menatap sungai dari atas tebing, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sekelompok orang asing, dengan pakaian gelap dan senjata tajam, bergerak melalui hutan menuju kampung. Mereka tampak membawa jaring besar dan perangkap logam. Bayu tahu ini bukan hanya sekadar pemburu biasa. Mereka adalah pemburu liar yang sering mengejar hewan langka, termasuk burung besar seperti Guntur. Bayu menarik napas dalam-dalam dan berbicara pelan kepada Guntur, "Kita harus berhati-hati, teman. Mereka datang untukmu."
Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Guntur mengepakkan sayapnya seakan mengerti, dan keduanya kembali ke rumah untuk menyiapkan pertahanan. Sore itu, Bayu mulai mengatur jebakan sederhana di sekitar rumah dan kebun, menggunakan ranting dan batu untuk membuat sistem peringatan. Ia juga menanam beberapa tanaman beraroma tajam yang biasanya tidak disukai hewan atau manusia, sebuah trik agar pemburu liar tidak terlalu dekat. Bayu menyadari bahwa ia harus pintar, karena kekuatan Guntur saja tidak cukup untuk menghadapi manusia yang haus akan keuntungan. Malam harinya, Bayu terjaga oleh suara gaduh dari luar rumah. Ia menengok keluar dan melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Bayu segera memanggil Guntur, dan burung itu terbang tinggi, mengepakkan sayapnya sambil mengeluarkan suara yang menakutkan. Bayu bisa melihat wajah para pemburu liar itu. Mereka tampak terkejut dan ragu, seperti merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar keberadaan manusia biasa. Bayu tahu bahwa keajaiban Guntur bukan sekadar membantu tanaman tumbuh atau menghidupkan sungai. Burung itu tampaknya bisa memancarkan aura yang membuat orang jahat merasa takut. Dengan cepat, Bayu mengambil kesempatan itu dan menggunakan pengetahuan hutan yang ia pelajari sejak kecil. Ia menyalakan api unggun kecil di beberapa titik untuk mengalihkan perhatian para pemburu. Guntur terbang rendah, mengepakkan sayapnya, menciptakan bayangan raksasa yang menakutkan. Para pemburu panik dan mundur, meskipun mereka tetap penasaran dan tidak menyerah begitu saja. Keesokan harinya, penduduk kampung mulai menyadari adanya ancaman. Beberapa warga yang sebelumnya skeptis kini datang ke rumah Bayu untuk mendiskusikan situasi. Mereka menawarkan bantuan, seperti berjaga di malam hari atau menyiapkan makanan untuk Bayu agar ia tetap kuat menghadapi bahaya. Bayu merasa bersyukur, namun ia juga khawatir. Ia tahu bahwa pemburu liar itu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan kembali dengan rencana yang lebih licik. Di tengah situasi genting ini, Guntur menunjukkan kemampuan baru yang mengejutkan Bayu. Saat Bayu memberi makan, burung itu menatapnya dengan intens dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan kuat. Sebuah cahaya lembut memancar dari bulu-bulu Guntur, menyinari seluruh rumah dan kebun. Bayu merasakan energi aneh mengalir melalui tanah, tanaman tampak lebih subur, dan hewan ternak lebih sehat dari sebelumnya. Bayu menyadari bahwa Guntur kini tidak hanya mampu membawa berkah bagi alam, tetapi juga menciptakan pelindung alami bagi mereka yang baik hati. Namun, kemampuan baru ini juga membawa konsekuensi. Bayu merasa tubuhnya lelah setelah beberapa jam bersama Guntur saat cahaya itu muncul. Ia menyadari bahwa setiap keajaiban membawa tanggung jawab dan pengorbanan. Bayu berbicara lembut pada Guntur, "Aku siap melakukan apapun untuk melindahkanmu, tapi aku juga harus belajar mengendalikan semua ini." Guntur hanya menatapnya, seolah memberi jawaban tanpa kata-kata. Mereka harus bersatu dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai melatih dirinya. Ia belajar membaca tanda-tanda alam, arah angin, gerakan binatang, dan suara hutan yang biasanya tak terdengar oleh manusia biasa. Ia juga mulai berlatih berkomunikasi lebih intens dengan Guntur, memahami perilaku dan suara burung itu. Lambat laun, Bayu menyadari bahwa Guntur tidak hanya sekadar teman, tetapi guru yang membimbingnya memahami alam dan keajaiban yang ada di dalamnya. Suatu sore, saat Bayu duduk di tepi sungai, seorang pemuda dari kampung tetangga datang membawa kabar buruk. "Bayu, ada kelompok pemburu besar menuju ke arah kampungmu. Mereka membawa senjata lebih banyak, dan tampaknya mereka tahu tentang burung elangmu." Bayu merasa jantungnya berdegup kencang. Ancaman yang ia rasakan sejak lama kini menjadi nyata. Ia tahu, mereka tidak hanya ingin menangkap Guntur untuk dijual,
tetapi juga akan merusak hutan dan kehidupan penduduk kampung jika tidak dihentikan. Bayu menatap Guntur yang duduk di ranting pohon dekat sungai. Bayu berbisik, "Kita harus bersiap. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu atau merusak kampung ini." Guntur mengeluarkan suara panjang, seperti sepakat dengan Bayu. Bersama-sama, mereka mulai merancang strategi untuk melindungi kampung, menggunakan jebakan, mengatur patroli warga, dan memanfaatkan kekuatan Guntur untuk menciptakan aura pelindung. Bayu tidak bisa tidur malam itu. Suasana kampung terasa tegang. Angin malam membawa aroma hutan basah, tapi juga membawa firasat buruk yang membuat bulu kuduknya berdiri. Guntur duduk di atas atap rumah, menatap jauh ke arah hutan, mengeluarkan suara panjang yang terdengar seperti peringatan. Bayu tahu, ancaman dari para pemburu liar semakin dekat. Keesokan paginya, Bayu mengumpulkan beberapa pemuda kampung yang bisa ia percayai. Mereka mulai menyiapkan alat sederhana untuk pertahanan, tongkat panjang, lampu, dan jebakan dari ranting serta kawat bekas. Bayu menjelaskan strategi mereka. Kita tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan fisik saja. Kita harus cerdas, menggunakan hutan dan Guntur sebagai keunggulan kita. Tujuan kita bukan menyakiti mereka, tapi melindungi kampung dan burung elang ini. Pemuda-pemuda itu menatap Bayu dengan kagum. Mereka tahu Bayu selalu rendah hati, tetapi kini ia menjadi pemimpin yang tegas. Mereka mulai menempati posisi strategis di pinggir hutan dan di sekitar rumah Bayu. Bayu sendiri menyiapkan jebakan khusus di jalur yang kemungkinan akan dilewati para pemburu. Ia juga menanam beberapa tanaman beraroma tajam di jalur masuk, agar pemburu tersesat atau mundur karena tak nyaman. Siang itu, Guntur tiba-tiba mengepakkan sayapnya, menimbulkan angin kencang yang membuat dedaunan bergoyang. Bayu menatap burung itu dan merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu bahwa keajaiban Guntur kini bukan sekadar memberi keberuntungan, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat pelindung. Dengan hati-hati, Bayu memanggil Guntur untuk mengikuti jalur yang sudah ia siapkan. Beberapa jam kemudian, suara ranting patah terdengar dari hutan. Bayu mengintip dari balik pohon dan melihat sekelompok pemburu mendekat. Mereka membawa senjata tajam dan jaring besar, tampak serius dan bertekad menangkap Guntur. Bayu menelan ludah, tapi ia tetap tenang. Ia memberi isyarat pada pemuda-pemuda kampung, dan semua bersiap. Pertempuran pertama pun dimulai, meski belum dengan senjata mematikan. Bayu dan pemuda kampung memanfaatkan jebakan sederhana, ranting patah, tanah berlumpur, dan tanaman beraroma tajam. Beberapa pemburu terperangkap, tergelincir, dan kebingungan mencari jalan keluar. Bayu menyadari bahwa hutan menjadi sekutu mereka, dan Guntur menjadi pusat energi yang menakutkan bagi orang-orang yang berniat jahat. Guntur mengepakkan sayapnya tinggi-tinggi, dan cahaya keemasan muncul dari bulu-bulunya. Bayu merasakan getaran aneh di tanah, seakan energi itu mempengaruhi pikiran para pemburu. Beberapa dari mereka mundur, ragu, sementara yang lain tetap nekat. Bayu tahu ini saat yang tepat. Ia berlari, menutup jalur utama, dan membimbing para pemburu ke arah jebakan berikutnya. Pertarungan itu berlangsung beberapa jam. Pemuda kampung bekerja sama dengan cerdas, menghalangi pemburu tanpa menyakiti mereka terlalu parah. Bayu sendiri menggunakan keberanian dan kecerdasannya, menempatkan Guntur di titik strategis. Setiap kali burung itu mengepakkan sayap, bayangan raksasa tercipta, menakutkan para pemburu. Beberapa bahkan berteriak ketakutan dan mundur ke hutan. Namun, pertempuran itu bukan tanpa risiko. Salah satu pemuda kampung terjatuh dan terluka akibat jebakan yang mereka siapkan sendiri. Bayu segera membantunya,
menenangkan Guntur agar tidak panik, dan memastikan teman-temannya aman. Bayu menyadari bahwa keajaiban Guntur tidak menggantikan tanggung jawab manusia. Mereka tetap harus berhati-hati dan saling menjaga. Setelah pertempuran, kampung menjadi tenang sejenak. Para pemburu mundur ke hutan, tetapi Bayu tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk mengumpulkan warga kampung dan berbicara dengan tegas. Kita harus bersiap. Mereka akan kembali, dan mungkin lebih banyak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Guntur. Kita harus belajar hidup bersama hutan, memahami alam, dan menggunakan kecerdikan kita. Keajaiban ini adalah hadiah, tapi juga ujian. Para warga kampung mulai mendengarkan Bayu dengan serius. Mereka mulai belajar cara memanfaatkan hutan sebagai sekutu, memindahkan jebakan, menyebarkan aroma tanaman untuk mengalihkan perhatian, dan menjaga batas-batas kampung agar tetap aman. Bayu juga mengajarkan mereka pentingnya menjaga hati tetap baik, karena keajaiban hanya bekerja untuk mereka yang tulus dan rendah hati. Di malam hari, Bayu duduk di tepi sungai bersama Guntur. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara burung hutan. Bayu menghela napas panjang. Kita berhasil hari ini, Guntur, tapi aku tahu ini baru permulaan. Mereka akan kembali, dan kita harus lebih siap. Guntur mengepakkan sayapnya lembut, seolah memberikan dorongan semangat. Beberapa hari setelah pertempuran pertama, Bayu merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Hutan yang biasanya damai kini terdengar penuh dengan bisik-bisik gelisah, suara ranting patah, binatang kecil yang berlari tergesa-gesa, dan angin yang membawa aroma asing. Bayu tahu, para pemburu liar tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti merencanakan serangan yang lebih licik. Bayu berkumpul dengan beberapa pemuda kampung yang sebelumnya membantunya. Mereka merencanakan strategi baru, bukan hanya untuk menghadang, tetapi juga untuk menipu para pemburu agar tidak menemukan jalur ke Guntur. Mereka menanam jebakan lebih rapi, membuat jalur palsu, dan menutupi semua jejak dengan dedaunan dan ranting. Bayu menekankan satu hal penting, kita harus cerdas, jangan gegabah. Kita melindungi, bukan menyerang. Di malam hari, Guntur terbang tinggi, mengawasi hutan. Bayu duduk di beranda rumah, merasakan kehadiran energi aneh yang berasal dari burung itu. Ia menyadari bahwa keajaiban Guntur semakin kuat, cahaya lembut kini muncul dari bulu-bulunya saat Bayu memanggil, udara di sekitar terasa lebih hangat, dan tanaman di kebun tampak lebih hidup. Namun, Bayu juga merasakan bahwa kekuatan itu menuntut energi dari dirinya. Setiap kali Guntur menyalurkan keajaiban, tubuh Bayu terasa lelah, dan pikirannya harus fokus penuh untuk menjaga kontrol. Keesokan harinya, suara gaduh terdengar dari arah hutan. Bayu bergegas ke posisi bersama Guntur. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok pemburu yang tampak lebih licik dan terorganisir dibanding sebelumnya. Mereka membawa alat-alat perangkap yang lebih canggih, dan wajah mereka menunjukkan keserakahan yang membara. Bayu menelan ludah, tapi ia tetap tenang. Ia memberi isyarat kepada pemuda kampung untuk menempati posisi yang telah direncanakan. Para pemburu mulai memasuki kampung melalui jalur yang tampak aman. Namun, Bayu sudah memprediksi langkah mereka. Ia menggunakan jebakan palsu untuk menipu mereka. Jalan yang tampak jelas ternyata adalah labirin dari ranting dan lumpur, sementara jalur asli yang aman tersembunyi di balik semak tebal. Beberapa pemburu terperangkap dalam jebakan palsu, sementara yang lain mulai ragu-ragu. Saat itulah Guntur melakukan sesuatu yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Burung itu mengepakkan sayapnya lebar-lebar, dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh kampung. Angin kuat tercipta, dedaunan berterbangan,
dan bayangan Guntur menjadi raksasa. Para pemburu panik, beberapa terjatuh, dan suara mereka terdengar gemetar ketakutan. Bayu menyadari, ini adalah puncak dari kemampuan Guntur, kekuatan pelindung yang bisa menakut-nakuti orang yang berniat jahat tanpa menyakiti mereka secara langsung. Namun, tidak semua pemburu mundur. Seorang pemimpin kelompok tampak lebih berani, tetap melangkah maju dengan senyum sinis. Bayu tahu, ini adalah ujian terbesar mereka. Ia memanggil Guntur lebih dekat, dan burung itu menatapnya dengan mata tajam seakan menunggu instruksi. Bayu merasakan energi dari Guntur mengalir melalui dirinya. Ia menutup mata sejenak, fokus, dan merasakan getaran alam, suara sungai, angin, bahkan detak jantung penduduk kampung. Semua terasa satu kesatuan. Dengan panduan Guntur, Bayu memimpin pemuda kampung untuk mengelabui para pemburu. Mereka memanfaatkan bayangan pohon, suara binatang, dan cahaya dari Guntur untuk menciptakan ilusi. Para pemburu semakin bingung, merasa dikejar bayangan raksasa yang bergerak cepat di tengah hutan. Beberapa dari mereka akhirnya menyerah dan lari, meninggalkan peralatan mereka di tanah. Bayu dan pemuda kampung berhasil menjaga Guntur tetap aman. Setelah serangan itu, Bayu duduk di tepi sungai, menatap Guntur yang mendarat di ranting dekatnya. Bayu tersenyum lelah, tetapi hatinya penuh syukur. Ia menyadari, setiap keajaiban yang diberikan Guntur membawa tanggung jawab besar. Ia harus belajar mengendalikan kekuatan itu dengan bijak, agar tidak membahayakan dirinya, kampung, atau Guntur sendiri. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai melatih dirinya lebih intens. Ia belajar membaca tanda-tanda alam dengan lebih tajam, arah angin, suara binatang, bahkan warna langit yang berubah menjadi pertanda. Ia juga belajar memahami bahasa tubuh Guntur, cara burung itu menekuk leher, mengepakkan sayap, atau mengeluarkan suara panjang. Bayu sadar, mereka bukan hanya teman, tetapi satu kesatuan yang bisa saling melindungi. Di tengah pelatihan itu, Bayu mendengar kabar dari seorang pedagang yang melewati kampung. Pedagang itu menceritakan tentang sekelompok orang yang berusaha menangkap burung langka di hutan-hutan sekitar desa lain. Bayu sadar bahwa bahaya tidak hanya datang ke kampungnya, tetapi bisa meluas. Ia merasa tanggung jawabnya semakin besar, bukan hanya melindungi Guntur, tetapi juga menjaga keseimbangan alam dan kehidupan di sekitarnya. Malam itu, Bayu duduk di beranda rumah sambil menatap langit berbintang. Ia merasa kelelahan, tetapi hatinya tenang. Guntur berdiri di sampingnya, mengepakkan sayap sekali, dan cahaya keemasan muncul perlahan. Bayu tersenyum, menyadari bahwa mereka telah melewati ujian pertama bersama, ancaman nyata dari manusia yang serakah. Namun, ia juga tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Bahaya yang lebih besar dan ujian yang lebih berat akan datang, dan Bayu harus siap menghadapi semuanya dengan keberanian, kecerdikan, dan hati yang tulus. Beberapa minggu setelah serangan licik para pemburu, Bayu merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Hutan yang dulu tampak damai kini seolah penuh dengan bisikan gelisah. Burung-burung kecil terbang berserakan, dan suara binatang malam terdengar lebih nyaring dari biasanya. Bayu menyadari, ancaman tidak hanya nyata, tetapi semakin dekat. Suatu pagi, Bayu melihat jejak baru di tepi hutan, jejak sepatu berat yang berbeda dari sebelumnya. Ia mengenali pola langkah itu sebagai kelompok pemburu baru, yang kemungkinan lebih terorganisir dan berpengalaman. Bayu segera memanggil Guntur dan pemuda kampung yang bisa dipercaya. Mereka semakin licik. Kita harus bersiap lebih matang. Ini bukan hanya soal melindungi Guntur, tapi seluruh kampung, kata Bayu dengan tegas. Bayu memutuskan untuk mengadakan patroli malam.
Ia belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa ancaman datang saat orang lengah, dan malam adalah waktu paling berbahaya. Bersama Guntur, Bayu menyusuri hutan, mengikuti aliran sungai dan menandai jalur-jalur yang mungkin dilalui pemburu. Guntur terbang di depan, menatap gelapnya hutan dengan mata tajam, sementara Bayu mengikuti di belakang dengan penuh kewaspadaan. Saat mereka menembus hutan yang lebih dalam, Bayu merasakan energi aneh mengalir dari Guntur. Cahaya keemasan muncul samar dari bulu-bulu burung itu, seakan memberi arah dan perlindungan. Bayu menyadari bahwa ikatan mereka bukan sekadar manusia dan burung, mereka saling memahami, bahkan tanpa kata-kata. Bayu bisa merasakan pikiran Guntur, ketegangan, kewaspadaan, tapi juga keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi apapun. Keesokan harinya, Bayu mengumpulkan warga kampung. Ia menjelaskan strategi baru, membagi kampung menjadi beberapa zona pertahanan, menyiapkan sinyal sederhana dari suara dan cahaya, dan mengatur posisi Guntur agar bisa memantau seluruh area. Bayu menekankan pentingnya kerjasama. Keajaiban Guntur hanya akan efektif jika kita bersatu. Jangan panik, jangan bertindak sendiri. Kita harus bijak dan berhati-hati. Tidak lama kemudian, tanda-tanda serangan mulai muncul. Beberapa tanaman di pinggir kampung dirusak, jejak kaki asing terlihat di kebun, dan beberapa ternak tampak ketakutan. Bayu menyadari, para pemburu mulai menguji batas pertahanan kampung. Ia menenangkan warga, dan dengan Guntur terbang tinggi, mereka mulai menyiapkan jebakan yang lebih canggih. Kali ini, Bayu tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga trik dan akal. Malam itu, Bayu duduk di atas bukit, memandang hutan yang gelap. Guntur berdiri di sampingnya, mengepakkan sayap perlahan, dan cahaya keemasan menyebar ke sekeliling mereka. Bayu merasakan energi yang luar biasa. Kemampuan Guntur semakin meningkat, tetapi juga menuntut konsentrasi tinggi darinya. Ia sadar, keajaiban ini bukan sekadar perlindungan, tapi juga ujian bagi kesabaran, keberanian, dan kecerdasannya. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara gaduh yang lebih keras dari sebelumnya. Bayu segera memanggil Guntur, dan burung itu terbang tinggi, menimbulkan bayangan raksasa yang menakutkan. Para pemburu muncul, lebih banyak dari sebelumnya, membawa alat-alat perangkap dan senjata. Bayu merasakan jantungnya berdegup cepat, tapi ia tetap tenang. Ia memberi isyarat pada pemuda kampung. Sekarang saatnya kita uji persiapan kita. Pertempuran malam itu berbeda dari sebelumnya. Bayu dan pemuda kampung bekerja sama dengan strategi yang matang. Mereka memanfaatkan gelapnya malam, cahaya dari Guntur, dan jebakan yang sudah disiapkan. Beberapa pemburu terperangkap, beberapa panik, dan beberapa ragu-ragu. Bayu merasakan getaran energi Guntur yang mengalir ke tanah, membuat tanah dan pepohonan di sekitar mereka seakan hidup untuk melindungi kampung. Namun, pertempuran itu bukan tanpa risiko. Seorang pemuda kampung terluka saat mengalihkan perhatian pemburu. Bayu segera membantunya, menenangkan Guntur, dan memastikan semua aman. Bayu sadar bahwa setiap keajaiban membawa tanggung jawab. Keajaiban Guntur hanya efektif jika manusia tetap bijak dan saling menjaga. Keesokan harinya, Bayu menyadari bahwa serangan para pemburu semakin terorganisir dan licik. Mereka mungkin akan mencoba menyusup ke kampung menggunakan strategi yang lebih cerdik. Bayu memutuskan untuk memperkuat ikatan dengan Guntur. Ia belajar cara menenangkan burung itu, membaca bahasa tubuhnya, dan memahami pola perilakunya. Semakin mereka dekat, semakin kuat keajaiban yang muncul. Di tengah semua persiapan itu, Bayu juga mulai menyadari hal lain. Keajaiban Guntur bukan hanya untuk melindungi kampung atau dirinya sendiri,
tetapi juga bisa menyembuhkan dan memberi berkah. Ia mencoba menyalurkan energi guntur ke tanaman, ternak, dan bahkan warga yang sakit. Bayu merasa bangga, tetapi juga lelah. Ia tahu bahwa kekuatan ini harus digunakan dengan hati-hati dan rendah hati. Malam itu, Bayu duduk di beranda rumah sambil menatap bintang-bintang. Guntur mendarat di bahunya, mengepakkan sayap sekali, dan cahaya lembut muncul dari bulu-bulu burung itu. Bayu tersenyum, menyadari bahwa mereka telah melewati ujian pertama, tetapi perjalanan mereka masih panjang. Bahaya yang lebih besar akan datang, dan ia harus terus belajar, menjaga hati tetap baik, dan menggunakan keajaiban untuk kebaikan. Bayu merasakan ketegangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hutan di sekitar kampung terasa sunyi, namun ada getaran yang aneh di udara, seperti peringatan alam bahwa bahaya besar sedang mendekat. Guntur duduk di ranting pohon dekat rumah Bayu, mengepakkan sayapnya sesekali, mengeluarkan suara panjang yang menyerupai peringatan. Bayu tahu, ini bukan lagi ancaman kecil. Para pemburu liar kini tampaknya telah mempersiapkan serangan terakhir yang bisa menentukan nasib kampung dan Guntur. Sejak pagi, Bayu memimpin warga kampung menyiapkan pertahanan terakhir. Mereka menata jebakan yang lebih kompleks, mengatur zona pengawasan, dan menyiapkan tanda isyarat sederhana dari cahaya dan suara. Bayu mengingatkan semua orang, jangan panik, jangan gegabah. Kita harus bersatu. Keajaiban Guntur akan menolong, tapi kita harus tetap cerdas. Guntur kini terlihat lebih kuat daripada sebelumnya. Cahaya keemasan muncul dari bulu-bulunya bahkan saat burung itu terbang tinggi di langit siang. Bayu merasakan energi itu mengalir ke seluruh kampung. Tanaman tampak lebih subur, hewan ternak lebih sehat, dan bahkan udara terasa lebih segar. Namun, Bayu juga menyadari, semakin besar keajaiban yang Guntur keluarkan, semakin besar tanggung jawab dan pengorbanan yang harus ia tanggung. Tubuhnya terasa lelah, pikirannya tegang, tetapi hatinya tetap teguh. Menjelang sore, suara ranting patah terdengar dari arah hutan. Bayu menatap ke balik pepohonan dan melihat sekelompok pemburu muncul. Mereka tampak lebih banyak, lebih terorganisir, dan lebih licik dari sebelumnya. Pemimpin kelompok itu membawa senyum sinis dan menatap Bayu seakan menantang. Bayu menelan ludah, tetapi tetap tenang. Ia memanggil Guntur, dan burung itu mengepakkan sayapnya tinggi-tinggi, menciptakan bayangan raksasa yang menakutkan. Pertarungan dimulai. Pemuda kampung bekerja sama dengan strategi yang matang, menggunakan jebakan, jalur palsu, dan suara Guntur untuk menipu para pemburu. Beberapa pemburu terperangkap, beberapa panik, dan beberapa mundur. Namun, pemimpin mereka tetap maju, membawa senjata dan alat perangkap yang lebih canggih. Bayu sadar bahwa ini adalah ujian terbesar mereka. Ia memimpin warga kampung dengan cerdik, mengatur posisi Guntur agar bisa menciptakan aura pelindung maksimum. Saat pertarungan memuncak, Bayu menghadapi dilema besar. Pemimpin pemburu berhasil menembus pertahanan, mendekati rumahnya dan Guntur. Bayu tahu, jika gagal menghentikannya, Guntur bisa ditangkap, dan seluruh kampung berada dalam bahaya. Ia menatap burung itu, merasakan energi yang mengalir, dan mendengar bisikan hati. Keajaiban ini bukan untuk disalahgunakan. Gunakan untuk melindungi, bukan untuk membalas dendam. Dengan keberanian, Bayu mengambil keputusan sulit. Ia menggunakan Guntur untuk menciptakan cahaya dan angin besar yang menakutkan pemimpin pemburu, tetapi ia juga menjaga agar tidak membahayakan nyawanya. Pemimpin itu terhenti, panik, dan akhirnya mundur ke arah hutan, menyerah sementara. Bayu merasa lega,
tetapi tahu bahwa pertempuran ini hanya kemenangan sementara. Setelah pertempuran, kampung merasakan ketenangan sejenak. Namun, Bayu menyadari bahwa ancaman dari manusia serakah tidak akan hilang begitu saja. Ia mulai mengajarkan warga kampung cara hidup selaras dengan alam, memahami tanda-tanda hutan, merawat tanaman, dan menjaga hewan dengan baik. Ia ingin memastikan bahwa keajaiban guntur tidak hanya melindungi mereka dari bahaya, tetapi juga membuat kampung lebih kuat dan mandiri. Di malam hari, Bayu duduk di tepi sungai bersama Guntur. Cahaya keemasan dari burung itu memantul di permukaan air, menciptakan suasana magis. Bayu tersenyum, merasa lega, tetapi juga lelah. Ia menyadari, kemenangan mereka bukan hanya karena kekuatan Guntur, tetapi karena keberanian, kecerdikan, dan kerjasama seluruh warga kampung. Namun, di balik semua itu, Bayu merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa keajaiban Guntur tidak hanya memberi perlindungan, tetapi juga mengajarkan pelajaran penting, keberanian, ketulusan, dan tanggung jawab. Bayu tahu, perjalanan mereka belum selesai. Bahaya yang lebih besar mungkin masih menunggu, dan ia harus terus belajar menjaga keajaiban itu dengan hati yang baik. Beberapa minggu setelah pertempuran klimaks sebelumnya, Bayu merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Hutan, yang dulu terasa damai, kini penuh dengan bisikan dan gerakan yang mencurigakan. Guntur duduk di atas atap rumah, menatap jauh ke arah pepohonan, mengeluarkan suara panjang yang berulang-ulang seperti memberi peringatan. Bayu tahu, para pemburu liar tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti mempersiapkan tipu daya baru yang lebih licik dan berbahaya. Bayu mengumpulkan pemuda kampung dan beberapa warga yang bisa dipercaya. Ia menjelaskan strategi baru, kita harus lebih waspada. Mereka mungkin tidak akan menyerang langsung. Mereka akan mencoba memancing kita keluar atau memecah perhatian kita. Jangan mudah terprovokasi. Kita gunakan kecerdikan, bukan hanya kekuatan. Siang itu, Bayu berjalan di sepanjang pinggir hutan sambil memeriksa jebakan dan jalur patroli. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada jejak kaki asing yang sangat halus, hampir tidak terlihat. Bayu menyadari, para pemburu kini lebih cerdik, berusaha masuk ke kampung tanpa ketahuan. Ia memberi isyarat kepada Guntur, yang terbang rendah untuk mengawasi jalur yang mencurigakan. Beberapa jam kemudian, kejadian yang menegangkan terjadi. Pemuda kampung yang sedang berjaga melihat bayangan orang asing menyusup di antara semak. Bayu segera bergerak, tetapi saat mereka mendekat, ternyata itu hanyalah boneka dan alat-alat jebakan yang ditinggalkan para pemburu untuk mengalihkan perhatian. Bayu tersenyum tipis. Ini tipu daya. Mereka mencoba memecah fokus kita. Bayu memutuskan untuk menggunakan keajaiban Guntur dengan cara baru. Ia menenangkan burung itu, memusatkan energi, dan meminta Guntur mengeluarkan cahaya yang lebih intens dari sebelumnya. Cahaya itu tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga memantul di pepohonan, menciptakan bayangan besar yang bergerak seolah raksasa. Para pemburu yang mengintai dari jauh tampak kaget, beberapa mundur, dan mereka mulai kehilangan arah karena takut dan bingung. Namun, tipu daya para pemburu tidak berhenti di situ. Malam hari, mereka menebar aroma asap dan bunyi-bunyian dari alas sederhana untuk membuat ternak dan penduduk kampung panik. Bayu segera menginstruksikan semua orang tetap di rumah dan memusatkan perhatian pada Guntur. Dengan keajaiban Guntur, cahaya keemasan menyebar, tanaman tampak lebih hidup, dan suasana hutan terasa aman kembali. Bayu menyadari bahwa kemampuan Guntur kini bisa mempengaruhi emosi dan persepsi manusia serta hewan di sekitarnya. Keesokan harinya,
Bayu mulai melatih diri untuk mengendalikan energi guntur lebih maksimal. Ia belajar memusatkan perhatian, merasakan aliran energi dari burung, dan menyalurkannya dengan cara yang efektif tetapi aman. Bayu menyadari, keajaiban ini bukan sekadar alat pertahanan, tetapi juga bisa menjadi sumber inspirasi, penyembuhan, dan perlindungan bagi semua yang tulus hatinya. Di tengah latihan itu, seorang warga membawa kabar, sekelompok pemburu kembali mendekat, kali ini menggunakan trik yang lebih canggih. Mereka menyiapkan jebakan logam dan jaring besar, serta mencoba menyusup pada malam hari dengan membuat suara-suara yang menyesatkan. Bayu tahu, ini adalah ujian terbesar sejak awal keajaiban guntur muncul. Ia memanggil Guntur dan berbicara pelan, "Kita harus lebih pintar, teman. Jangan sampai mereka berhasil." Malam itu, Bayu dan warga kampung bersiap menghadapi serangan. Mereka menyalakan sinyal cahaya di beberapa titik, menyiapkan jebakan tersembunyi, dan menempatkan Guntur di posisi strategis. Saat para pemburu muncul, mereka terpancing oleh jalur palsu dan bunyi-bunyian yang dibuat Bayu. Beberapa pemburu terperangkap, beberapa panik, sementara Bayu memusatkan energi Guntur untuk menciptakan cahaya raksasa yang menakutkan. Bayangan dan cahaya itu membuat para pemburu mundur, tetapi pemimpin mereka tetap mencoba mendekat. Di titik kritis itu, Guntur menunjukkan kemampuan baru yang mengejutkan. Dengan mengepakkan sayapnya sekali, cahaya keemasan membentuk bayangan seperti elang raksasa yang melingkupi seluruh kampung. Para pemburu yang melihatnya merasa takut, bahkan pemimpin mereka terhuyung mundur. Bayu menyadari bahwa keajaiban Guntur kini bisa memproyeksikan energi secara luas, memengaruhi alam sekitar, dan menciptakan aura pelindung yang nyata. Setelah serangan itu, Bayu duduk di tepi sungai bersama Guntur, menatap cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Ia merasa lega, tetapi juga lelah. Ia sadar bahwa kemenangan mereka bukan hanya karena kekuatan Guntur, tetapi karena keberanian, kecerdikan, dan kerjasama seluruh warga kampung. Keajaiban hanya akan bekerja bagi hati yang tulus, dan Bayu merasa bangga bisa memimpin warga dengan bijak. Di tengah ketenangan malam, Bayu juga merenungkan pelajaran penting. Keajaiban Guntur bukan sekadar alat untuk melawan orang jahat, tetapi juga pelajaran tentang tanggung jawab, ketulusan, dan keberanian. Ia harus terus belajar, menjaga hati tetap baik, dan menggunakan keajaiban untuk kebaikan, bukan untuk membalas dendam atau keserakahan. Bayu merasakan ketegangan yang berbeda pagi itu. Hutan di sekitar kampung tampak sunyi, namun ada getaran yang membuat bulu kuduk berdiri. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang terguncang, seakan memberi peringatan, bahaya yang lebih besar sedang mendekat. Guntur berdiri di ranting pohon dekat rumah Bayu, mengepakkan sayap sesekali, mengeluarkan suara panjang yang terdengar seperti alarm alam. Bayu tahu, para pemburu liar kini mempersiapkan serangan terakhir yang bisa menentukan nasib kampung dan Guntur. Sejak pagi, Bayu mengatur strategi pertahanan final. Ia membagi kampung menjadi beberapa zona pengawasan, menyiapkan sinyal cahaya dan suara untuk komunikasi, dan menempatkan jebakan tersembunyi di jalur-jalur masuk. Bayu menekankan kepada warga kampung, "Kita tidak boleh panik. Kita harus tetap fokus. Keajaiban Guntur akan membantu, tapi kecerdikan dan kerja sama kita yang paling penting." Di tengah persiapan itu, Bayu menyadari sesuatu yang mengejutkan. Guntur kini menunjukkan kemampuan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan satu kepakan sayap, cahaya keemasan tidak hanya menakut-nakuti, tetapi memunculkan bayangan raksasa di seluruh kampung, seperti elang pelindung yang melingkupi setiap rumah. Bayu merasakan energi itu mengalir ke seluruh tanah dan udara, seakan hutan itu sendiri bersatu melawan ancaman. Menjelang sore, terdengar suara langkah berat dari arah hutan.
Bayu menatap pepohonan, melihat bayangan para pemburu muncul satu persatu. Mereka tampak lebih banyak, lebih terorganisir, dan membawa alat perangkap yang lebih licik dan mematikan. Pemimpin kelompok itu menatap Bayu dengan sinis, seakan menantang. Bayu menelan ludah, tetapi tetap fokus. Ia memanggil Guntur, yang mengepakkan sayapnya tinggi, menciptakan bayangan raksasa yang menakutkan. Pertempuran dimulai. Para pemuda kampung bekerja sama dengan strategi yang matang. Mereka menggunakan jebakan, jalur palsu, dan suara guntur untuk mengelabui para pemburu. Beberapa pemburu terperangkap, beberapa panik, dan beberapa mundur. Namun, pemimpin mereka tetap mencoba mendekat, membawa senjata dan alat perangkap canggih. Bayu menyadari bahwa ini adalah ujian terbesar mereka sejak awal. Di titik kritis, Bayu dihadapkan pada pilihan sulit. Pemimpin pemburu berhasil menembus pertahanan, mendekati rumahnya dan Guntur. Bayu tahu, jika gagal menghentikannya, Guntur bisa ditangkap dan seluruh kampung berada dalam bahaya. Dengan keberanian, Bayu memutuskan untuk menggunakan keajaiban Guntur secara maksimal, tetapi tetap menjaga agar tidak membahayakan nyawa siapapun. Guntur mengepakkan sayapnya, cahaya keemasan menyebar luas, menciptakan bayangan elang raksasa yang melingkupi seluruh kampung. Angin kencang tercipta, daun-daun beterbangan, dan suara gemuruh seperti badai terdengar. Para pemburu terhuyung mundur, beberapa jatuh, dan pemimpin mereka terhuyung ketakutan. Bayu merasa lega, tetapi sadar bahwa kemenangan ini bukan akhir. Ia harus memastikan keamanan kampung sepenuhnya. Setelah pertempuran, Bayu duduk di tepi sungai bersama Guntur. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan suasana magis. Bayu tersenyum lelah, tetapi hatinya penuh syukur. Ia menyadari bahwa keberhasilan mereka bukan semata karena keajaiban Guntur, tetapi juga keberanian, kecerdikan, dan kerjasama seluruh warga kampung. Keesokan harinya, Bayu mengumpulkan warga kampung. Ia menjelaskan bahwa ancaman dari manusia serakah mungkin tidak akan berhenti, tetapi mereka telah belajar sesuatu yang lebih penting. Kekuatan tidak hanya berasal dari keajaiban, tetapi juga dari hati yang tulus, keberanian, dan persatuan. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan alam, memahami tanda-tanda hutan, dan terus melatih diri agar kampung tetap aman. Di malam itu, Bayu duduk di beranda rumah, menatap langit berbintang. Guntur berdiri di sampingnya, mengepakkan sayap sekali, dan cahaya lembut muncul dari bulu-bulunya. Bayu merasakan kedamaian yang dalam. Ia menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengajarkannya banyak hal, tanggung jawab, keberanian, ketulusan, dan arti sejati dari keajaiban. Keajaiban Guntur bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga simbol harapan dan pelajaran hidup bagi semua yang menaruh hati tulus. Pagi itu, kampung Bayu terasa berbeda. Hutan yang biasanya penuh dengan suara binatang dan bisikan pepohonan kini tampak damai, seolah ikut merayakan kemenangan mereka. Bayu berdiri di halaman rumah, menatap Guntur yang hinggap di ranting pohon dengan bulu-bulu yang berkilau keemasan. Setelah semua pertarungan, jebakan, dan strategi cerdik yang dijalankan, ancaman dari para pemburu liar akhirnya mereda. Mereka tahu bahwa kampung ini bukan tempat mudah untuk dijarah, apalagi dengan Guntur yang luar biasa menjaga. Bayu menatap Guntur dan tersenyum. Ia masih ingat saat pertama kali menemukan burung elang itu terluka di hutan, ketika hatinya tergerak untuk menolong makhluk yang lemah itu. Tidak pernah ia bayangkan, kebaikan itu akan membawanya pada keajaiban yang mengubah hidup seluruh kampung. Kini, keajaiban itu tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai simbol harapan, keberanian, dan persatuan.
Sejak kemenangan terakhir, Bayu mengajak warga kampung untuk membangun kembali kampung mereka dengan semangat baru. Ladang dan kebun yang sempat rusak kini mulai pulih, ternak yang ketakutan kini lebih tenang, dan bahkan hutan di sekitar kampung terasa lebih hidup. Bayu menyadari bahwa energi guntur bisa memengaruhi alam, mempercepat pertumbuhan tanaman, menyembuhkan luka hewan, dan memberi kesejukan bagi manusia yang tulus hati. Tidak hanya itu, guntur kini menunjukkan kemampuan baru yang menakjubkan. Dengan mengepakkan sayapnya, cahaya keemasan yang terpancar kini mampu menyalurkan energi penyembuhan kepada siapapun yang membutuhkan. Bayu menyadari bahwa ini adalah karunia yang lebih besar daripada sekadar kekuatan untuk melawan musuh. Ia mulai menggunakan keajaiban guntur untuk membantu warga yang sakit, memperbaiki ladang yang kekurangan hasil, dan bahkan mengajari anak-anak untuk menghargai alam dan semua makhluk hidup. Kehidupan kampung pun perlahan berubah. Bayu yang dulu hanyalah pemuda biasa kini menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena keberanian, kepemimpinan, dan ketulusan hatinya. Ia mengajarkan warga kampung cara hidup selaras dengan alam, bagaimana menghargai setiap makhluk, dan menjaga hutan serta sungai agar tetap lestari. Warga pun merasa lebih dekat satu sama lain, penuh gotong royong, dan saling membantu. Suatu sore, Bayu berdiri di tepi sungai, guntur mendarat di bahunya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Bayu merasakan kehangatan dari cahaya guntur, energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya, membawa kedamaian. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjang penuh perjuangan itu bukan hanya tentang melawan manusia serakah, tetapi tentang belajar memahami, menghargai, dan menjaga alam serta makhluk hidup yang lemah. Di tengah ketenangan itu, Bayu melihat sesuatu yang menakjubkan. Beberapa burung kecil, yang dulu takut mendekati kampung karena kehadiran manusia, kini terbang bebas di sekitar guntur, seolah merayakan keajaiban dan kedamaian yang tercipta. Bahkan beberapa hewan hutan tampak lebih percaya diri, muncul dari pepohonan, dan berjalan-jalan di pinggir sungai. Bayu tersenyum, menyadari bahwa keberanian dan ketulusan hatinya telah memengaruhi lebih dari sekadar manusia. Mereka telah memengaruhi seluruh ekosistem di sekitar kampung. Malam harinya, kampung berkumpul di alun-alun untuk merayakan kemenangan dan kedamaian baru. Api unggun dinyalakan, anak-anak bermain sambil menari, dan para orang tua menceritakan kisah keberanian Bayu dan Guntur kepada generasi muda. Bayu berdiri di tengah, Guntur duduk di bahunya, dan cahaya keemasan menyebar lembut di sekeliling mereka. Semua orang merasakan hangatnya keajaiban itu, bukan hanya sebagai pelindung, tetapi sebagai simbol persatuan, keberanian, dan kebaikan hati. Bayu menatap Guntur dan berkata pelan, "Terima kasih, teman. Karena kamu, kampung ini selamat, dan kita belajar arti sejati dari keberanian dan ketulusan." Guntur mengepakkan sayapnya sekali, cahaya keemasan muncul lebih terang, seakan membalas ucapan itu. Bayu tersenyum lega. Ia tahu, meskipun ancaman dari luar mungkin akan datang di masa depan, kekuatan persatuan, kebaikan hati, dan keajaiban Guntur akan selalu menjadi perisai bagi kampung mereka. Hari-hari berikutnya, kampung Bayu menjadi lebih makmur. Ladang menghasilkan panen melimpah, ternak sehat, dan anak-anak tumbuh dengan pengetahuan tentang alam dan keajaiban yang mereka saksikan. Bayu terus belajar dari Guntur, memahami lebih dalam energi dan karunia yang dimilikinya, sambil membimbing warga kampung untuk hidup selaras dengan alam.